Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di waktu subuh yang penuh berkah ini, berkat pertolongan Allah dan perjuangan kita bisa menegakkan sholat subuh. Dan insya Allah sepanjang kita masih hidup, kita bertekad untuk selalu menegakkan sholat 5 waktu. Itulah istimewanya laki-laki muslim. Satu saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimat, para sahabiat untuk bersedekah. Kata Rasulullah, bersedekahlah kalian karena saya diperlihatkan isi neraka itu ternyata sebagian besar adalah dari kalangan kalian. Lalu para muslimat itu bertanya, kena sebab apa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, kamu suka ngomel-ngomel dan tidak menghargai kebaikan suami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa meluluhkan laki-laki yang perkasa, laki-laki yang tegar melebihi kalian. Itulah istimewanya wanita, disifati oleh Rasulullah SAW dengan 2 sifat, kurang akalnya dan kurang agamanya. Tapi hebat, laki-laki gagah perkasa itu bisa kelepek-kelepek sama dia. Nyata itu ya, shadaqah Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa kami dikatakan kurang akalnya? Rasulullah menyatakan, bukankah persaksian seorang wanita itu separuh daripada persaksian laki-laki? 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki dalam saksi, ketika menjadi saksi. Tapi urusan zina, perempuan tidak boleh jadi saksi. Zina itu saksinya 4 orang harus laki-laki semua, perempuan tidak. Begitu ketentuannya. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Kenapa kami kurang agama kami? Bukankah wanita ketika haid dan nifas dia tidak sholat dan tidak puasa?
Tentunya wanita muslimah yang faham akan menjawab apa? Benar wahai Rasulullah. Itulah penyebab wanita itu yang masih rutin haidnya, sholatnya terputus, puasanya terputus, sedangkan laki-laki tidak pernah haid. Maka saya berdoa tadi semoga setiap hari sepanjang hayat kita bisa menjaga menegakkan sholat 5 waktu. Nah, sekarang subuh ada teman-temannya. Mudah-mudahan umur kita nanti sampai duhur. Dan cita-cita kita waktu duhur nanti adalah sholat duhur. Asar terus sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan semoga dengan menjaga menegakkan sholat 5 waktu ini akhirnya kita husnul khatimah. Husnul khatimah itu bentuknya tidak harus wafat dalam keadaan sedang sholat, sedang ruku, sedang sujud, sedang wudu, sedang berjalan ke masjid, tidak mesti. Ya. Juga tidak mesti husnul khatimah itu bentuknya harus sedang membaca Al-Quran. Ada seorang syekh yang dimohon oleh salah satu muridnya agar mendoakan supaya muridnya itu meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kemudian Syekh ini menjelaskan, apakah Rasulullah wafat sedang dalam keadaan sholat? Tidak, wafat di pangkuan istrinya. Apakah Abu Bakar dalam keadaan sholat meninggalnya atau sedang membaca Al-Quran? Enggak juga. Khalid bin Walid, panglima perang hebat, wafatnya di pembaringan, tidak sedang di medan perang, juga tidak sedang. Jadi memaknai husnul khatimah itu memang itu termasuk husnul khatimah yang luar biasa insya Allah, ya kan? Tapi bukan sekedar itu, bukan terbatas itu. Ada pagi-pagi dia sholat subuh kemudian keluar ke tempat kerjanya, qadarullah terjadi kecelakaan, meninggal, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Dia di hari itu dia menjaga sholat 5 waktu. Tapi kalau di hari itu dia tinggalkan sholat 5 waktu kemudian meninggal, na'udzubillah min hadhil hal. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu pengantarnya ya. Satu aja kalau ini kita jaga dengan istiqamah sepanjang hayat kita tegakkan sholat berjamaah, zikir ba'da sholat, qabliyah ba'diyah kita jaga. Dari jalur itu saja sudah terbayang setiap hari tabungan kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat bertambah. Dan tentunya sholat itu kalau dijaga akan menjalar, beranak pinak, melahirkan sekian banyak kebaikan. Sebaliknya kalau disia-siakan juga akan mengundang sekian banyak keburukan. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir bulan lalu kita sudah selesai menelaah tafsir surah Abasa. Sebelum kita lanjutkan surah berikutnya, pagi ini kita akan telaah bersama kesimpulan-kesimpulan daripada surah Abasa ini. Saya tidak mungkin mampu menyimpulkan. Di sini saya cuma bacakan apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya, kitab tafsirnya itu adalah Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Ya. Karena biasanya kitab tafsir itu disandarkan kepada penulisnya. Maka dikenal dengan tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau rahimahullah wa jazahullahu khairan anil Islam wal muslimin mengetengahkan 12 kesimpulan dari surah Abasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Al-Quran itu juga bukan hanya dipelajari, ditadabburi, tapi puncak Al-Quran itu diamalkan. Ya. Kadang-kadang pengamalan Al-Quran itu ada pada iman kita, akidah kita.
Kadang-kadang pengamalan Al-Quran itu ada pada ibadah kita. Kadang-kadang pengamalan Al-Quran itu dalam akhlak. Kadang-kadang Al-Quran itu dalam adab. Pengamalan Al-Quran dalam hukum halal haram. Ya. Pengamalan Al-Quran kadang-kadang dalam masalah utang piutang, masalah ekonomi, masalah politik, ya, dan lain sebagainya. Quran itu sumber ilmu. Ya. Dengan menelaah kesimpulan-kesimpulan, hati-hati ya, menyimpulkan sesuatu ini kalau dilakukan oleh orang yang tidak apa istilahnya ya, tidak menguasai, itu malah buyar nanti. Ya. Kesimpulan ini harus ahlinya yang menyimpulkan. Tidak boleh sembarangan. Ya. Maka dengan membaca kesimpulan ini semoga memudahkan kita untuk memandu sampai ke level tadi pengamalan, bukan sekedar kita pelajari tafsirnya, bukan hanya sekedar kita koleksi ilmunya, tapi sampai ke tataran puncaknya yaitu amal. Ya. Baik. Qala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, min hidayatil ayat. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat surah Abasa. Al-awwal, yang pertama, bayanu maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan maqam, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah tentunya ya. Wa annahu asyrafu maqamin wa asma'. Bahwa kedudukan beliau itu adalah kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi. Tidak ada manusia yang kedudukannya di sisi Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kemuliaan seseorang itu ukurannya apa? Ukurannya apa? Ketakwaan atau at-taqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atqan nas wa a'badun nas lillah wa akhshan nas lillah. Ya. Beliau menyatakan itu. Dan dalam banyak ayat Rasulullah disebut oleh Allah hamba. Itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau. Ya. Ini mengingatkan kita ketika ada 3 orang sahabat yang setelah diberitahu tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap kurang top lah gitu. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat terus, kalau malam tidak akan tidur. Satu, saya akan puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Yang satu tidak kalah kerennya, saya menjomblo terus, ya, tidak nikah. Ditegur oleh Rasulullah, tidak ada yang direstui. Karena agama Islam itu kalau dipraktekkan seperti rusak, ini namanya berlebihan hulu. Rusak indahnya Islam, mudahnya Islam. Bisa sih orang malam itu ibadah terus, tapi esoknya ngapain dia? Tidur. Nggak bisa dia punya semangat untuk kerja, untuk ngurus dunianya. Nggak boleh terjadi. Makanya Rasulullah, kamu ya yang ngomong begini-begini tadi, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Tapi saya tidur, saya sholat. Saya kadang puasa, kadang tidak, dan saya nikah, kata Rasulullah. Jadi tolong ya, kalau yang punya prinsip, saya nggak mau nikah, kalau punya istri nanti ribet, sholat saya tidak khusyuk, tolong direvisi pemahamannya. Dan insya Allah saya yakin tidak ada yang punya itu. Bahkan maunya nikah lagi. Ya. Cuman apa daya tangan sampai. Taim. Nah, dari mana ada kesimpulan ini? Berarti kan dalla ala dzalika uslubu itabillahi ta'ala lahu. Hal itu ditunjukkan cara Allah Subhanahu wa taala menegur beliau. Bismillah. Cara Allah menegur beliau itu adalah khatabahu fi uslubin syakhsin ghaib. Allah berfirman kepada beliau, tidak ditunjuk hidungnya. Rasulullah tidak disebut, tapi firman Allah ini, teguran Allah ini diarahkan kepada orang ketiga. Jadi tidak diekspos nama beliau, tidak Muhammad bermuka masam, enggak. Abasa wa tawalla. Dia itu berarti orang ketiga. Ana mutakallim, anta mukhatab, dia ini orang ghaib.
Ini menunjukkan bahwa cara Allah menegur beliau itu dengan cara yang halus. Beda dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Na'udzubillah, itu dahsyat banget itu. Beda. Nah, kita juga begitu ya. Kita itu kalau menegur orang yang mulia, itu tentunya yang kita hormati, yang kita muliakan tidak sembarangan. Ya kan? Baik. Itu intinya ya. Asani, kesimpulan yang kedua, itsbatu ma jaa fil khabar. Menetapkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin bertentangan. Ayat Al-Quran satu dengan lain tidak mungkin bertentangan. Al-Quran dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Al-Quran dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Ini prinsip. Nah, kalau seandainya Al-Quran itu bisa dirontokkan dengan akal sehat, agama kita ini ambruk oleh orang-orang cerdas, oleh orang-orang jenius, rata dengan tanah. Ya, prinsip-prinsip ini tolong kita perhatikan. Kadang-kadang ada orang tuh sok cerdas, wah ini nggak masuk akal. Akal itu relatif. Ya, apalagi masalah-masalah keimanan nggak masuk akal itu bukan karena nggak masuk akal, tapi disumbat oleh Allah nggak dapat hidayah. Ya, hati-hati. Ya, akal itu jangan dipuja, jangan dimanjakan, dudukkan pada porsinya. Insya Allah berkah. Kecerdasan ini kita gunakan untuk mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah. Insya Allah berkah. Rasulullah SAW mengkhabarkan begini, bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah atau Rabbku mendidik, menggembleng adabku, etikaku, maka etikaku jadi bagus. Jadi Rasulullah menjadi orang yang sangat beradab, akhlaknya mulia itu berkat penempaan dan penggemblengan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, ini kaitannya nanti begini jemaah sekalian. Kita kan mengenal ya Rasulullah itu orang yang sangat mulia akhlaknya, sangat beradab. Bahkan ada pujian khusus dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenaan dengan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu didudukkan oleh Allah sebagai teladan bagi orang beriman. Teladan dalam beragama secara utuh ya. Nah, agama kita ini kalau kita anatomi, ada akidah, itu kedudukannya sebagai fondasi. Ada ibadah, akhlak, adab dan akhlak dan adab. Itu semuanya adalah kita meneladani, mengambil contoh dan keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tolong diperhatikan. Kalau orang itu meneladaninya parsial, tidak utuh, itu nanti Masya Allah jauh banget dari profil Rasulullah SAW. Ya. Kita bicara sunnah yang di muka itu apa saja. Kalau misalnya ada orang memperhatikan kayak saya ini ya, di dagu ini saya perhatikan. Ya. Tapi mulut saya itu tidak ada mirip-miripnya dengan Rasulullah. Muka saya abus, ketemu sama muslim itu manyun, sangar. Apa mirip dengan Rasulullah? Apalagi kalau orang itu jenggotnya melebat panjang tapi tidak ramah, mirip Rasulullah. Rasulullah itu murah senyum kepada sahabat-sahabatnya. Lisan beliau itu bersih fisik dan maknawi. Beliau itu sangat menjaga kebersihan mulutnya dengan bersiwak. Kala itu bersiwak ya. Kita sekarang juga siwak bisa kita praktekkan. Dan mulut beliau itu sangat bersih. Ya, coba teladani. Bagian muka ini pusat pesona. Tidak mungkin orang Islam itu mirip Rasulullah kalau mukanya ini hanya sebagian yang dia tiru dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah itu dengan anak kecil, Masya Allah dekat banget. Menyapa anak kecil. Ini kadang-kadang ada orang dengan sesama dewasa saja tidak perhatian, bagi poro-poro dengan anak kecil. Mirip Rasulullah. Maka ada ungkapan begini, setelah kita kenali, kita yakini beliau itu pribadinya merangkum sekian banyak adab syar'inya, sekian banyak akhlak yang mulia.
Jalan pintas, kata para ulama, jalan pintas belajar akhlak itu adalah mengetahui akhlak Rasulullah, kemudian kita meneladani. Kita teladani. Akhlak itu bisa dibentuk, ikhwatal iman. Berbahagialah. Memang betul akhlak itu ada dua kategori. Ada anugerah dari Allah. Tidak usah banyak repot-repot orang itu menempa dirinya menjadi jujur, menjadi dermawan. Itu namanya mauhibah, anugerah. Tapi ada dari jalur lain, yaitu melalui mujahadah, melalui penempaan. Seandainya akhlak itu tidak bisa dirubah, semua orang yang didakwai akhlaknya itu diajak untuk berakhlak yang mulia. Dia menangkis ajakan itu. Pak, saya itu aslinya dari sononya memang begini. Kalau seandainya akhlak itu tidak bisa ditempa, tidak bisa diperbaiki, tidak ada dakwah kepada akhlak yang mulia, percuma. Para ulama ketika memotivasi kita, hewan yang aslinya buas saja ditempa, dilatih, akhirnya jadi apa? Jinak. Ada kan harimau yang menjadi pemain apa itu? Sirkus. Malu kita mah harimau kalau aslinya itu buas, tapi dilatih bisa jinak, bahkan bisa mengikuti instruksi-instruksi tertentu oleh pelatihnya, pawangnya itu. Kita nyebutnya apa? Pawang ya, tayyib. Nih, Rasulullah SAW membocorkan rahasia, mengkhabarkan kenapa adab beliau itu bagus, akhlak beliau mulia, karena Allah Subhanahu wa taala yang menempanya. As-salis, kesimpulan yang ketiga, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'dibi rabbih lahu mustawa lam yablughu siwa. Berkat penempaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adabnya, maka beliau sampai ke suatu level yang tidak tertandingi oleh siapapun. Bayangkan urusan adab dan akhlak ini, Rasulullah sampai ke satu level yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun. Ya. Ini berkat penempaan, penggemblengan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ini dulu ya sudah pernah kita pelajari, terangkum dalam firman Allah, alam nashrah laka sadrak. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilapangkan oleh Allah menerima Islam secara utuh, termasuk yang sedang kita bahas. Ya. Baik. Kalau seandainya ada orang yang bisa melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka posisi Rasulullah sebagai teladan yang baik bagi umat Islam itu tergusur, tergantikan oleh orang yang lebih tinggi levelnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu tidak mungkin beliau ini disaingi atau diungguli oleh orang lain. Karena kalau seandainya ada orang yang lebih bagus, ya tentunya Rasulullah ini tergeser. Ya, yang lebih bagus itu dijadikan teladan. Ini tolong ikhwatal iman ya. Mari kita beragama itu terhubung dengan Rasulullah. Ya. Dan ada semangat meneladani, bukan hanya sekedar mengagumi ya, sekedar tahu, jangan. Ya, demikian juga hubungan kita dengan pendahulu-pendahulu para sahabat. Ketika misalnya satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya di majelis beliau, siapa hari ini yang puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah besuk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang menjawab itu semua? Abu Bakar As-Siddiq. Begini ini kita teladani. Kita upayakan hidup kita ini menuju kepada mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita latih. Ya. Jangan hanya sekedar Masya Allah Abu Bakar itu ya, orang yang paling istimewa setelah Rasulullah, dijamin masuk surga. Cuman hanya segitu aja. Kita berusaha untuk meniru, meneladani mereka. Dan sekuat-kuatnya kita mengerahkan daya upaya kita, tidak mungkin kita sama dengan beliau kan. Pasti ada kesenjangan, jauh banget. Gak mungkin kita itu seperti mereka.
ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, kalau kita sudah sadar kita ini nggak mungkin setara, tidak mungkin nyusul dengan amal kita, masih ada jalur lain. Kita kagumi, kita cintai mereka karena Allah. Kita jadikan idola. Kalau kita menjadikan mereka itu idola, pasti ada rasa cinta. Mudah-mudahan dari rasa cinta kita ini kita dikumpulkan dengan mereka, mendongkrak, mengerek level kita yang jauh di bawah mereka. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka. Dan ini bukan omong kosong ya, bukan janji palsu. Rasulullah mengkabarkan al-mar'u ma'aman ahab. Ya. Rasulullah, para sahabat dulu ketika mendengar ajaran Rasulullah bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Itu di Adabul Mufrad disebutkan riwayat ini. Itu para sahabat senangnya luar biasa. Bahkan sampai digambarkan tidak pernah sahabat itu merasakan kegembiraan melebihi ketika mendengar Rasulullah bersabda ini. Akhirnya sahabat wah, saya cintai Rasulullah, saya cintai Abu Bakar, mudah-mudahan nanti dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Itu juga hari ini kalau disampaikan di kalangan kaum muslimin mestinya menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. Ya Allah, saya ini hidup di suatu zaman yang maksiat itu luar biasa. Memanfaatkan waktu untuk kebaikan itu beratnya luar biasa. Jauh banget dengan di zaman dulu. Tapi mudah-mudahan dengan mencintai mereka, ya, kita disatukan oleh Allah, dikumpulkan. Dan ini kalau dibawa ke lebih jauh lagi, itu masalah dalam banget. Tanda beriman itu mencintai Ansar, tanda orang beriman. Tanda munafik adalah membenci Ansar, misalnya. Ya, dan seterusnya. Taib. Nah, antum perhatikan ya, asalnya kan Rasulullah SAW itu kurang berkenan ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, ya kan? Karena Rasulullah sedang sibuk, sedang asik mendakwai tokoh-tokoh. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini beliau tunanetra. Sebenarnya persoalannya itu sebenarnya sederhana banget, nggak ada yang salah. Tapi Allah tidak menginginkan ini terjadi pada Rasulnya. Maka itu tadi. Jadi akhlak Rasulullah, adab Rasulullah itu luar biasa. Karena hal yang menurut kita biasa saja, itu Allah tidak mengendakinya. Ya. Jujur aja, antum pernah dideketin istri kemudian nyuruh pergi nggak? Istri antum itu sudah Masya Allah, sudah sono. Kamu kalau tidur dulu aja. Padahal dekat-dekat. Istri yang kita ini. Kenapa itu? Biasanya lagi apa? Lagi apa itu? Lagi sibuk. Cucu kesayangan kita misalnya mendekat gitu kan. Kadang-kadang kita tidak berkenan karena kita sedang ada urusan penting gitu kan. Kecuali kalau cucunya dekat, kemudian kakeknya cuma main burung atau main ayam sono. Ya itu lebih mengutamakan apa? Ayam lah. Itu nggak pantas itu. Tapi kalau sedang gambarannya itu sebenarnya kasusnya ini biasa. Tapi aslinya Rasulullah itu tidak punya sifat ini. Kemudian beliau kurang berkenan. Nah, ini ada lanjutannya. Setelah dapat teguran ini, faqad kana idza ja'ahu ibnu Ummi Maktum yuwassi'u lahu fil majlis. Setelah dapat teguran abasa wa tawalla ini, ya, Rasulullah itu kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang ke majelis beliau kasih tempat istimewa. Ya, memberikan kelapangan kepadanya, kemudian wa yujlisuhu ila janbihi, dan didudukkan Ibnu Ummi Maktum itu di samping beliau. Ya, wa yaqulu lahu, dan beliau mengatakan marhaban billadzi atabani rabbi, selamat datang wahai orang yang karena engkau aku ditegur oleh Allah. Masya Allah. Antum bayangkan ya, Rasulullah itu kalau bersama para sahabat itu nyantai banget. Nah, suasananya itu ada candanya. Selamat datang, yuk duduk sini. Selamat datang orang yang karena engkau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wallahu 'alal Madinah marrat, dan Ibnu Ummi Maktum itu pernah dijadikan oleh Rasulullah wali di Madinah, penguasa ya, pemimpin di Madinah. Wa kana muadzinan lahu fi Ramadan, dan juga Abdullah bin Maktum itu jadi muadzin di bulan Ramadan. Intinya bahwa Rasulullah SAW itu setelah peristiwa ini beliau sangat memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum, karena memang aslinya Rasulullah SAW itu bukan orang yang sombong.
Beda kalau orang yang hari ini ketemu orang-orang miskin plengos buang muka. Kemudian belajar ini, kamu jangan seperti itu ya. Itu belum tentu 10 tahun bisa membaik. Iya. Apalagi kalau sudah tua. Sudah jadi orang besar, aslinya sombong, kemudian diobati baru sekali ini. Selama ini tuh kalau dia memang meremehkan orang, tiba-tiba dapat obat seperti belum tentu kan? Nah, belum tentu akhirnya dalam waktu yang singkat orang ini dia perlu mujahadah yang luar biasa. Tapi aslinya Rasulullah itu memang murah senyum, ya. Sangat mencintai dan memperhatikan sahabatnya. Jarir radhiyallahu an itu mengatakan, semenjak saya masuk Islam, setiap Rasulullah menatapku selalu senyum. Dan saya tidak pernah terhalang dari Rasulullah SAW. Senyum itu ikhwatal iman, pesonanya luar biasa. Rasulullah itu murah senyum. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya dibuka full gitu ya, enggak. Ya. Nah ini lagi juga tadi, kalau kita coba kita sering-sering belajar yang belum murah senyum, belajar. Kita teladani. Tayyib. Ar-rabi' istihalatu kitmani Rasul sallallahu alaihi wasallam li syai'in minal wahyi. Kesimpulan yang keempat, mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan wahyu. Ayat yang sudah sampai kepada beliau itu tidak mungkin disembunyikan. Ya kan? Karena memang diperintahkan untuk disampaikan. Kalau sampai Rasulullah menyembunyikan berarti khianat. Nah, berarti Quran itu yang ada sekarang ini kita yakini, ya, itu dulu diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah utuh. Karena malaikat Jibril itu tidak lemah, tidak ringkih. Malaikat yang kuat. Jadi tidak mungkin ada setan yang membegal ayat dari Allah kepada Rasulullah kemudian akhirnya tidak sampai kepada Rasul. Itu mustahil. Tapi yang berikutnya, setelah sampai kepada Rasulullah, kalau ada orang-orang, kamu percaya Quranmu itu utuh? Jangan-jangan nabimu itu curang. Nabi curang. Emang kita? Kalau nabi curang berarti Allah salah pilih. Kalau kita salah pilih itu wajar. Pilih istri, kita harap jadi istri, besok 3 bulan berikutnya kita ternyata nggak bisa lanjut. Mungkin itu. Ya kan? Tayyib kan? Apa yang sampai di Rasulullah semuanya sudah disampaikan kepada umatnya. Tayyib. Nah, kemudian Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi menjaganya. Jadi kalau sekarang ini kita yang Masya Allah menabung bacaan, kita kadang-kadang meluangkan waktu untuk ngaji begini nih, taklim, belajar. Kalau ada orang mengatakan, kamu yakin Quranmu itu otentik? Awas, di titik ini jemaah sekalian, itu dari dulu. Orang kafir itu ingin merontokkan Al-Quran dengan cara ini. Quran itu bukan wahyu. Masya Allah. Quran itu ucapan penyair, ucapan kahin dan seterusnya. Sampai hari ini. Hari ini itu ada syubhat, ya, yang kadang-kadang kamu yakin Quran itu otentik. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu salah satu wilayah kerjanya di sini. Bagaimana orang Islam itu ragu dengan Qurannya. Ya. Termasuk penafsiran. Quran itu tidak ada ayat dhaif, tidak ada. Karena seluruh ayat Quran itu mutawatir periwayatannya. Tapi tafsirnya. Ya. Tayyib. Nah, faqad qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Kalau ada perempuan digelari ummul mu'minin, yaitu berarti istimewa. Siapa? Istri Nabi. Istri Nabi itu istimewanya apa? Kita yakini istri beliau, ya, wanita yang memiliki semua sifat. Mukminat, taqiyat, tahirat, afifat dan seterusnya. Kemudian dari sisi akidah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh istri Nabi adalah istri beliau dunia dan akhirat. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan isu dengan tuduhan Aisyah berselingkuh? Ya. Kalau
ada yang belum tahu gitu misalnya ya saudaraku, urusan Aisyah dituduh berselingkuh itu sudah clear. Allah yang maha mengetahui telah membebaskan beliau radhiyallahu anha dari tuduhan itu. Jadi hari ini kalau orang itu sudah tahu Allah membebaskan dari tuduhan itu, kok masih ngotot nuduh Aisyah benar-benar melakukan, itu persoalannya tidak sederhana. Persoalannya bukan sekedar nuduh, tetapi mendustakan Al-Quran. Ya. Maryam ketika dituduh berzina, itu Allah bersihkan dari tuduhan tersebut melalui lisan Isa alaihissalam. Bocah, bayi bisa ngomong. Nah, Juraij, kisah Juraij ya. Nah, itu yang Adabul Mufrad pasti ini. Itu dibersihkan oleh Allah melalui lisan bayi perempuan yang ngaku-ngaku dizinai Juraij. Dipencet perutnya, bapakmu siapa? Nah, akhirnya bocah ini mengatakan bapakku si pengembala sapi. Oh, emaknya bocah ini berzina dengan penggembala sapi yang sering deket-deket di tempat ibadahnya Juraij. Ngakunya dizinai oleh clear. Ini kita masukkan ke ranah karomah ya, karomah para wali-wali Allah. Taib. Nah, Aisyah itu tidak punya anak radhiyallahu anha. Allah langsung yang membebaskan dari tuduhan itu. Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, di sini beliau mengatakan begini, "Lau kana lirrasuli an yaktuma syai'an min wahyillahi," kalau seandainya Rasulullah itu mau menyembunyikan wahyu Allah, salah satu wahyu Allah, lakatama itaballahi ta'ala lahu fi abasa wa tawalla, pasti beliau sembunyikan firman Allah abasa wa tawalla. Kenapa? Itu aib. Itu teguran Allah kepada beliau. Kalau Rasulullah mau curang, ini saya umpetin, orang saya ditegur oleh Allah, kan gitu kan. Tapi nyatanya ini pun alhamdulillah disampaikan oleh beliau. Jadi begitu ikhwatal iman keyakinan kita tentang Al-Quran ya. Dan kalau sudah final akidah kita, mari kita investasi Al-Quran, investasi akhirat melalui Al-Quran. Yang punya tanah untuk dibangun lembaga pendidikan Al-Quran, infakkan. Yang punya duit rezeki lancar, jadi donatur. Pengajar-pengajar Al-Quran itu supaya sejahtera. Setidaknya ya dia ketika menjadi pengajar Al-Quran itu dia bisa fokus mengajar. Ya. Apalagi yang punya ilmu sebarkan sehingga punya andil. Al-Quran itu kitab mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bayanu madahiri qudratillahi wa ilmihi wa hikmatihi wa hiya muqtadiyatun lil imani bihi wa bi ayatihi wa rasulihi wa liqa'ihi. Oh, ini dalam banget ini kesimpulannya. Menjelaskan fenomena kemahakuasaan Allah, ilmunya, hikmahnya ya. Dari Qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqa. Ya, ini ada kesimpulan fenomena bukti kemahakuasaan Allah, ilmu dan rahmatnya atau hikmahnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini mengharuskan seseorang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada liqa'illah, pertemuan dengan Allah. Kenali dunia ini sebelum kita menjelajah akhirat. Perhatikan diri kita, perhatikan langit, gunung, lautan dan lain sebagainya. Bahkan di setiap makhluk itu sejatinya menyimpan bukti kekuasaan. Kita itu kadang-kadang terkagum-kagum makhluk karena kecilnya. Ya. Orang yang gagah perkasa yang di luar itu kadang-kadang jadi jagoan. Itu kadang-kadang semalam nggak bisa tidur, cuman ada serangga kecil nging di telangnya. Apa itu? Nyamuk. Masya Allah. Nyamuk itu kalau kita renungkan jadi objek tafakur kita, sekecil itu berkembang biak, bisa gigit ya, apa bahasanya apa itu ya, nyedot darah kita, bikin orang gagah perkasa kadang-kadang tidak bisa tidur. Ya.
Dan bayangin kalau seandainya orang itu siapapun orangnya, jenderal bintang yang paling banyak lah, atau siapa orang paling perkasa, itu kira-kira kalau telinganya itu dimasukin nyamuk kemudian gimana ya? Bisa. Ada cerita siapa, Namrud ya. Namrud itu penyebab kematiannya kemasukan lalat atau nyamuk. Ada riwayat itu, ingat saya. Baik. Kemudian al-istidlalu bis sun'ati 'ala sani. Oh ini ngajarin kita untuk cerdas, Ini dunia ini ada. Dunia yang ini yang heboh lah, dahsyat banget ini ada. Nah, mungkinkah dunia ini ada dengan sendirinya? Gak mungkin lah. Masa begini ada sendirinya, ya kan? Mungkinkah dunia ini ada tanpa pencipta? Sementara teratur banget. Udara itu teratur, maka secara hukum fisika itu namanya angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang lebih rendah. Air mengalir teratur dalam suhu sekian, cair dalam suhu minus sekian, beku dipanaskan sekian derajat, mendidih. Matahari masya Allah, terbit terbenam, nggak pernah bergeser dari, nggak pernah nyasar, nggak pernah error, ya kan? Sementara kita ini kadang-kadang hidup di ini sering error. Perkereta apian Indonesia sering error. Belum lama kemarin itu Argo apa? Ya itu yang paling dekat sebelumnya, yang Surabaya itu yang bagus itu. Argo Anggrek kemarin sore terjadi jalurnya Pak Imam itu. Purwokerto Pak Purwojaya tergelincir di Bekasi itu, ya kan? Purwojaya. Iya. Itu belum apa-apa, yang lebih canggih lagi kita dengar di negara yang maju itu kadang-kadang sekian ribu jadwal atau sekian ratus jadwal penerbangan lumpuh total. Sementara yang kita lihat ini nggak pernah error. Rembulan dari saya lahir sampai 60 tahun lebih, 61 kalau nggak saya, situ selalu setelah ini muncul hilal. Kemudian mungkinkah ini teratur yang begini ini tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang ngatur? Maka ini ada prinsip begini, al-istidlalu bis sun'ah 'ala sunni. Mengambil dalil adanya penciptaan, adanya makhluk menunjukkan adanya sang pencipta. Ya. Wa anna atharu syai' yadullu alaihi. Dan bekas sesuatu itu menunjukkan adanya sesuatu itu. Ya. Ya, ini aksiomatis ini ya, secara logika enggak diterbantahkan, ya. Walidha yata'ajjabu min kufril kafir bi rabbih. Oleh karena itu kekafiran orang-orang kafir terhadap Allah itu hal yang mengherankan. Kok bisa orang itu tidak beriman kepada Allah padahal buktinya sekian banyak, ya. Wa huwa khalaqahu wa razaqahu wa kala hayatahu wa hafidha wujudahu ila ajali. Padahal dia itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, dilimpahi sekian banyak nikmat, kemudian dijaga hidupnya sampai mati. Kok tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah? Ini mengherankan. Kita buat pembanding ya. Ada nggak kira-kira orang berakal sehat, hatta orang meskipun orang ini ateis, yang bisa membenarkan perbuatan seorang anak durhaka kepada ibunya? Ini misalnya ada seorang anak, ya, durhaka kepada ibunya, yang melihat ini satu orang mukmin, orang agamanya Islam, yang satu non muslim, yang berderet non, hatta yang sana itu misalnya ateis, bisa nggak merestui perbuatan anak durhaka kepada orang tua, kepada ibunya lagi? Nggak mungkin kan? Pasti mengingkari. Maka kalau anak yang berbuat begini ini, tidak usah manggil ustadz, tidak usah manggil ustadzah. Itu mbah-mbah yang tinggal di sampingnya itu juga bisa menasihati. Nah itu ibumu, betul kan? Karena berbuat durhaka kepada ibu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sebagaimana jahat kepada tetangga kok jahat kepada tetangganya, bermusuhan, itu nggak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi syariat. Ya. Bagaimana kalau ada orang tadi diciptakan oleh Allah, diberi nikmat, diberi rizki. Kadang-kadang itu Masya Allah, apalagi kita sekarang tuh dengar ada orang itu asetnya 8.000 triliun, 5.000 triliun, 100 triliun, miliaran, itu ratusan miliar itu biasa banget, pasaran banget.
Meskipun saya nggak pernah punya, tapi saya tahu di luar sana itu banyak yang punya. Nah, kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, bayanu annal insan la yazalu muqassiran fi syukri rabbih. Ini tolong ini kita resapi dan kita jadikan kita lekatkan pada diri kita. Menjelaskan bahwa manusia itu senantiasa kurang dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Jangan pernah kita ini sudah maksimal syukur kita kepada Allah. Ini baru bicara satu saja ya, syukur. Kita ini penuh kekurangan. Jangan pernah kita ini mengangkat diri kita ujub dengan amal-amal kita, penuh dengan kekurangan. Kita bicara satu saja, syukur, penuh kekurangan. Walau shamat dahra kullah, seandainya dia puasa sepanjang zaman. Walau shalla fi kulli lahdatin min lahadatihi, dan dia sholat setiap detik, setiap saat. Seandainya ada orang ini umurnya 100 tahun, 1000 tahun, terus puasa, terus sholat, gak pernah maksiat, belum sepenuhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tolong dihayati, ikhwataliman. Beberapa hari yang lalu itu anak taklim di Al-Aqsa Kemang Pratama itu. Yang kami kaji itu adalah 10 hal penyebab keselamatan. Ashrun mujibatun lin najah, itu judulnya. Ini aslinya itu ceramahnya Syekh Abdul Razak di salah satu masjid di Saudi, kemudian dibukukan. Ya, itu bab yang ke-8. Itu adalah al-hadar minal ujub wal ightirar. Waspada terhadap ujub. Ya, kalau kita pengen selamat jangan ujub. Ibadah kita itu enggak layak untuk dijadikan modal untuk ujub. Karena ini sholat alhamdulillah rajin, iya, tapi kita masih butuh istighfar persis setelah salam. Kenapa? Tidak sempurna sholat kita, penuh dengan kekurangan. Dan kita mendapatkan teladan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diajari doa yang beliau baca di waktu sholat. Apa? Kalau seandainya misalnya sekarang ini ada orang ya, sudah dijamin masuk surga gitu, datang ke orang yang lebih tinggi levelnya. Tapi kan gak mungkin ada sekarang ya. Mungkin jawabannya udah, kamu tenang aja, gak usah doa-doa, kamu sudah dijamin masuk surga, gitu kan? Iya. Kadang-kadang sekarang itu ada orang kelewatan bercanda atau serius saya nggak tahu. Canda aja itu nggak lucu. Nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kamu bilang ya, kamu itu pengikutnya fulan. Ya Allah. Di luar sana itu ikhwatan, dengan media ini kita banyak dapat. Banyak ilmu, juga banyak khurafat. Kemarin itu saya lihat di YouTube itu ada yang ceramah, itu katanya nanti di hari kiamat itu ada panitianya. Hari kiamat itu ada panitianya. Panitianya itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya. Antum tahu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Padahal ini Abu Bakar As-Siddiq loh, yang dijamin masuk surga. Kita itu umumnya kalau menyebutkan sahabat yang dijamin masuk surga, itu kita sebutkan pertama. Tapi diajari apa? Untuk tadarruk, membuat pengakuan di hadapan Allah. Dalam munajatnya itu, dalam doanya, bertawassul namanya, dengan pengakuan dosa-dosanya. Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Nah itu, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, tolong ya jemaah sekalian ya, kita hiasi diri kita dengan akhlak ini. Mari kita pacu ketakwaan kita kepada Allah. Sholat kita jaga secara maksimal, tapi awas, setelah kita melakukan itu jangan mengangkat diri kita, jangan sombong, jangan ujub, jangan gurur-gurur. Itu maksudnya dengan modal amal ini saya pasti selamat, saya pasti masuk surga. Lah, mengharap. Makanya amal itu setelah dikerjakan diletakkan bainal khaufi war raja, harap-harap cemas.
Ini tolong jangan sampai lengah kita. Karena kalau kita rajin ibadah, kemudian ujung-ujungnya kita sombong, ujungnya kita ujub, bangga diri, ujungnya kita merasa aman dari adab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa masuk dalam golongan namanya dibukakan sekian banyak pintu amal, tapi diblokir dari pintu qabul, tidak diterima oleh Allah, hancur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terakhir, nanti insya Allah ini kita sisakan sebagiannya untuk bulan depan dan mudah-mudahan bisa nyambung ke surah At-Takwir ya. Untuk pagi ini sampai di sini. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ingat saya 60. Walladzina yu'tuna ma atau walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah al-ayah. Aisyah Ummul Mukminin itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Artinya dan orang-orang yang menunaikan apa yang telah mereka tunaikan dan hati mereka takut karena mereka akan yakin akan bertemu dengan Rabb-Nya. Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahai Rasulullah, apakah ayat ini berkenaan dengan orang yang minum khamr, maksiat kemudian timbul rasa takut? Karena orang beriman itu kalau dia maksiat akan muncul rasa takut. Orang yang mencuri dan orang yang berzina. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La ya bintas Siddiq. Tidak wahai putri As-Siddiq. Dalam riwayat ini Rasulullah itu menyapa atau menyapa Aisyah dengan ya bintas Siddiq. Gak tahu antum ada nggak yang menyapa istrinya itu begitu? Enggak, wahai putrinya fulan gitu kan enggak ya? Iya. Itu ayat berkenaan dengan orang yang puasa, yang sholat, puasa, sedekah. Tapi mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ini setelah kita bertakwa ya, itu usahakan amal kita itu kita letakkan bainal khaufi war raja. Ya, jangan putus asa, jangan terlalu kepedean juga jangan. Bainal khaufi war raja, harap-harap cemas. Semoga Allah berkenan menerima dan khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima. Sampai nanti kita berdiri di hadapan Allah dan semoga amal kita itu ternyata diterima oleh Allah dan mendapatkan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti sudah berapa ya? 1, 4 sama 7 ya. 7 kesimpulan dari surah Abasa yang alhamdulillah sudah ana bacakan. Semoga ini memudahkan kita untuk mengamalkan surah Abasa yang sudah selesai kita telah tafsirnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Ini sudah syuruk? Belum? Hah? Enggak, kalau sudah syuruk berarti kita tutup sholat syuruk lalu biasanya ada apa Pak Nur? Ada hidangan Pak Nur ya. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.